menurut saya sih keren banget, jarak fokusnya juga oke banget. Berapa tahun jualan ketoprak? Gila, udah tahun. Ketopraknya Pak Hasan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mudah Murah. Kita kali ini akan review lensa makro. Lensa makro ini dari Seven Artisan dengan speknya 60 mm, bukaannya 2,8. Langsung aja kita unboxing. Ini sebenarnya udah saya pakai selama lebih dari 3 bulan ya, atau 4 bulan ya. Jadi saya udah pakai ini saya biar kalian tahu buat unboxingnya. Nah, ini boxnya seperti ini ya, jadi bagus. Ini saya beli dengan harga yang relatif murah. Kita langsung review dari segi materialnya dulu. Ini adalah lensa premium atau lensa fit, jadi nggak bisa di zoom. Kemudian pembesarannya 1:1, pembukaannya 2.8 ya. Untuk makro bukaan segitu itu udah sangat kecil, terlalu kecil. Semakin dekat objeknya nanti kita akan minimal itu paling bukaan 5 menurut saya. Dari bahannya, ini bahannya metal ya, besi, jadi cukup berat untuk ukuran segini aja. Ini cukup berat ya. Dengan material besi ini bisa disebut keuntungan atau kekurangan ya, karena lebih berat. Terus kalau besi itu biasanya kalau digabung sama peralatan lain jadi ada baret-baret ya. Terus bahkan capsnya, Tutupnya ini kuat atau gampang copot, walaupun ini copot. panjangnya cukup ringkas ya, ukurannya juga cukup ringkas. Ini ukurannya hanya segini, diameter tutupnya ini 49. Bukaannya 2,8. Secara desain ini cukup keren ya, agak berat ketika digerakkan Sedikit-sedikit ya, ini agak berat, beda sama yang bukaan. Ini halus banget, ini halus, sedangkan yang ini agak tuk gitu ya. Ini menurut saya pribadi sih ini kekurangan ya, tapi mungkin ini untuk melok ya, ketika kita sudah ngambil misalkan jarak fokusnya 1:2 gitu ya, udah ini agak susah digesek-gesek ini. Nah, di warnanya jadi seperti ini ya, sangat nyaman, cuman memang agak kecil kan ini bodinya. Ini lensa ini tidak ada stabilisationnya ya. Untuk video itu sangat menyusahkan ya kalau kalian tidak pakai gimbal. Untuk kualitas gambarnya sendiri, ini saya sih jujur suka. Langsung aja kita praktekin ke luar ya. Let's go. Seven Artisan 65 mm ini pembesarannya 1:1, itu udah menurut saya sih keren banget. Jarak fokusnya juga, titik fokusnya juga oke banget. Saya yang baru nyobain makro fotografi, jadi seru banget sih beneran. Ini aja harusnya pakai lighting ya, pakai flash, jadi harusnya ada flashnya biar hasil gambarnya lebih bagus lagi. Lensa ini seperti apa di kamera Sony Alpha 6400. Kualitas hasil gambar yang didapatkan saya puas, sangat tajam ya untuk fotografi makro. Kita lihat di gambar ini juga sangat tajam. Vignette-nya juga saya nggak lihat vignette yang berasa gitu, sebenarnya enggak, bahkan saya nggak melihat ada vignette di foto ini. Ketajamannya bahkan dari tengah ke pinggir itu masih stabil ya, walaupun kalau kalian sangat detail banget dan
perfeksionis mungkin baru kelihatan di pinggirnya ya. Pembesarannya 1:1 dengan panjangnya 60 mm ini sangat pas bagi saya, tidak terlalu sempit, jadi masih terlihat environmentnya di sekitar. Zoom 1:1 itu bagi saya sudah sangat cukup ya. Kali ini kita hunting makro fotografi di sungai. Ini kebetulan lagi musim kemarau ya, jadi kalau siang-siang agak susah nyari serangga-serangga gitu. Jadi kalau hunting itu pagi-pagi. Ini gear saya pakai Sony A6400, pakai lensa 7 Artisan ya, 60 mm, terus pakai Nikon MK320. Ini saran dari beberapa fotografer makro ya, ini bagus, tapi saya coba emang bagus sih, jadi lebih ringkas juga, ini kecil sesuai sama bodinya. Terus ini saya pakai diffuser ya, ini cukup enak, tapi harus dimodif ini ditambahin karet biar nggak terlalu longgar. Kalau awalnya ini rasanya kurang besar ya, ininya kurang kecil, jadi cocoknya ini mungkin lensa full frame ya, jadi agak gedean dikit, atau yang biasanya lensa tele yang dipakai makro tuh yang agak gede. Ini akhirnya saya tambahin karet gini biar lebih gigit. Nah ini contohnya ini ada belalang ya, kelihatan nggak kalian? Nah kita coba shoot ya pakai hasilnya lumayan ya teman-teman ya. Oke, dari semuanya itu tadi saya akan rangkum kelebihan dan kekurangannya menurut saya. Oke, yang pertama kelebihan ya, harganya ini relatif murah, mungkin paling murah untuk kualitas ini ya. Ini temennya ada PT Artisan itu juga punya, cuman saya kurang tahu hasilnya karena beda spek juga. Lawa itu pasti jauh lebih mahal, di atas 4 jutaan. Kalau ini harga barunya itu antara 2,3 sama 2,4, itu yang baru. Secondnya itu sekitar 1,8 1,7, tapi ini saya dapat 1,350 karena beruntung aja ya teman-teman. Kalau beli second itu ada yang beruntung, ada yang ya dapatnya standar. Bodinya yang kokoh, cuman ngefeknya ke berat ya. Ada yang bilang beratnya ini masih oke, jadi kelebihan, atau justru ini jadi kelemahan ya teman-teman dengan body metal ini. Terus dengan ukuran yang kecil ini, ringkas, dan akhirnya ya kita mudah bawanya sebenarnya. Hasilnya tajam, pembesaran 1:1 itu sudah sangat cukup sih bagi saya, itu juga kelebihan. Dengan f60 itu menurut saya juga pas, karena masih dapat environment di sekitarnya udah masih dapat gitu. Kekurangan yang pertama itu ini cukup berat, cara fokus ini range-nya kurang nyaman bagi saya, karena kalau di fotografi makro itu ketika kita butuh gerakan kecil ini agak susah, agak deg-deg gitu. Saya juga sempat ambil untuk foto potret ya, ini menurut saya ada kekurangannya, yaitu selain autofocus nggak ada, dia warnanya agak kurang saturation, kurang pekat ya. Fokusnya manual itu sudah pasti, kemudian tidak ada stabilisasinya, jadi kalau buat video ini udah pasti susah ya untuk stabil. Tutupnya ini pakai besi yang gampang copot, saya kurang tahu kenapa. Ini aja
saya jadi kehilangan tutupnya nih. Walaupun saya yakin masih di rumah ya. Nah, itu kelebihan dan kekurangannya. Kalau teman-teman ada yang ditanyakan silahkan komen di bawah. Berarti saya worth it banget. Itu aja. Like dan subscribe channel ini untuk support video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.